Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 9 Oktober 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. I wish I could share my good news with you. Jadi dia berharap dia bisa berbagi cerita baik ya. Ada kabar baik dalam hidup dia yang ingin dia share ke kamu. Dan dia ingin mengaku bahwa betapa beratnya melepas kamu pergi, dan kamu nggak tahu kan itu bahwa dia benar-benar berat banget melepas kamu pergi. I love you before you could leave me. Ya, memang kemarin itu dialah yang lebih dulu meninggalkan kamu, karena di sini dia takut kalau dia yang ditinggalin oleh kamu. Dan dia baru sadar gitu ya, baru menyadari bahwa oh ternyata koneksi kalian itu begitu kuat, ternyata hubungan kalian ini, hubungan yang kamu berikan ke dia itu benar-benar tulus kayak gitu ya. Perasaan yang kamu berikan ke dia ini benar-benar tulus, dan dia tahu bahwa bahkan sampai detik ini dia masih menyembunyikan siapa sih dia sebenarnya, siapa jati diri dia sebenarnya, dia ini seperti apa, kehidupannya seperti apapun, dia masih sembunyikan dari kamu ya. Oke, tapi ya gimana, ini kalian nampaknya sudah berpisah, jadi kayaknya nggak peduli ya mau dia seperti apa juga, kamu nggak peduli kayaknya. Terlalu banyak. Nine of Wands reverse, Knight of Pentacles, okay, Seven of Cups reverse, Eight of Wands reverse, okay, Nine of Swords reverse, and Two of Wands. Okay. Okay, maaf ya kalau nanti goyang-goyang, soalnya tadi ngeset. Oke, gini, Nine of Wands ini artinya dia ini sedang apa ya namanya tuh, evaluasi, introspeksi ya, introspeksi diri. Dia sedang mengintrospeksi diri dia sendiri, dan dia sedang ya bertanya-tanya kenapa sih semua jalinan hubungan yang dia lakukan itu kok nggak ada yang berhasil, padahal dia sudah mencoba untuk berusaha, mencoba untuk mempertahankan hubungan dengan siapapun. Dia mencoba untuk mengusahakan agar tetap bisa stabil, agar tetap bisa bersama, tapi kok ya nggak ada satupun yang bisa terjalin dengan komitmen, dengan serius gitu ya, bisa langgeng gitu sampai ke pernikahan kayak gitu. Ini termasuk dengan kamu. Dia merasa udah banyak banget dia melakukan menjalin hubungan ya, dan dia mencoba untuk mempertahankan hubungan itu, tapi kok ya nggak ada satupun yang bisa sukses ke pernikahan, ataupun kalau misalkan sudah ke pernikahan tuh ya kok nggak langgeng kayak gitu ya. Padahal dia udah pernah mencoba untuk mempertahankan hubungan ini jangan sampai lepas kendali gitu. Dia masih terheran-heran, dia masih bingung, dia masih mengevaluasi semuanya.
dia masih menganalisa kenapa gitu ya. Dan bahkan dengan kamu pun dia seperti itu, dia mengevaluasi, padahal dengan kamu juga udah aku pertahankan, tapi ada aja ya kayak semua yang dia lakukan itu sia-sia gitu ya, karena nggak ada hasilnya gitu menurut dia. Dan aku lihat dia udah lelah ya, secara mental, secara fisik ya, untuk mencari hubungan ataupun menjalin hubungan dengan siapapun, bahkan dengan kamu pun gak ada hasilnya pun dia ngerasa kayak lelah juga secara mental, secara fisik. Seperti itulah itu yang dia rasakan. Oke, orang ini ternyata memang orang yang gila kerja. Ya mungkin dari inilah ya mengapa dia itu ngerasa kayak dia udah pertahankan hubungan dengan siapapun, termasuk dengan kamu pun, kok nggak ada gitu yang berhasil. Ya karena orang ini gila kerja. Terus udah gila kerja, orang ini keras kepala, orang ini tuh nggak bisa dibelokkan prinsipnya, orang ini tuh nggak bisa dengan mudahnya diluluhkan prinsipnya. Orang ini tuh berpegang teguh banget pada prinsip, sehingga dia terlihat bahwa dia egois, ya kan? Udah gila kerja, nyuekin kamu, orangnya juga sulit untuk diajak kompromi ya, diajak kompromi pun sulit. Dan saat menjalin hubungan sama dia ini ternyata selalu menemukan perasaan yang stuck, selalu menemukan situasi yang stuck, situasi yang tidak mendebarkan, yang flat aja, tapi juga nggak ada kemajuan gitu ya. Percuma kan ya, wajar sih kalau misalkan punya hubungan yang seperti ini dan menurut dia kok nggak ada yang berhasil ya, karena dari dianya pun tidak memberikan effort yang gimana-gimana untuk buat hubungan kalian itu berhasil. Karena di sini Knight of Pentacles, memang dari si dianya aja yang sulit gitu ya. Udah gila kerja mulu kan, akhirnya kamu dicuekin kan, karena dia udah cukup lelah dengan kerjaan, kamu sering diabaikan, mungkin bahkan jarang ada komunikasi, ya enggak? Ya kan? Ya. Terus itu juga orangnya keras kepala, sulit diajak kompromi, ya kan? Terus itu juga kamu merasa hubungan kamu dengan dia pun itu kayak nggak ada mendebar-debarkannya. Setiap melakukan percakapan atau bertemu atau apalah gitu ya, itu nggak ada perasaan yang gimana gitu, kayak flat, datar, nggak ada yang intinya nggak ada mendebar-debarkannya bersama dia ini gitu ya. Mungkin memang orangnya juga nggak romantis gitu ya. Oke, tapi kelebihan dari orang ini sebenarnya ya, orang ini tuh penuh dengan kasih sayang sih. Orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu ya, dia ini sayang banget sama kamu. Dan orang ini juga sebenarnya humoris kok ya, humoris. Dia tuh bukan yang tipe orang yang garang, pendiam gitu, enggak. Humoris, cuman memang nggak romantis dan nggak bisa memberikan hubungan yang mendebarkan kayak gitu. Mungkin dia juga jarang ngasih kamu surprise, atau mungkin nggak pernah sama sekali gitu. Jadi ya flat hubungan kamu dengan dia ini ya. Oke. Oh, Seven of Cups. Dia ini punya kriteria pasangan itu yang perfect menurut dia, yang harus sempurna, serba ini enak, banyak banget lah ya kriterianya. Mungkin kriteria dia harus cantik, harus kaya raya, harus seksi, harus ganteng ya. Pokoknya dia merasa kalau dia tuh pengen punya pasangan yang ini baik hati, berasal dari keluarga yang begini-begini ya gitulah. Cuman sayangnya di dunia ini tuh tidak ada yang seperti itu, tidak ada di dunia ini yang perfect gitu kan. Sedangkan dia menginginkan pasangan yang perfect gitu. Toh pun kalau misalkan dia pengen punya pasangan yang perfect ya harus dari dianya juga ya harus perfect gitu. Mana ada orang yang perfect mau dengan orang yang nggak perfect gitu kan. Pasti orang yang perfect juga maunya dengan orang yang perfect. Dan nih
ciri-cirinya gimana dia mau perfect ya. Orangnya aja hambar gitu kan, orangnya hambar, orangnya flat, orangnya nggak romantis, tapi dia menginginkan pasangan yang sempurna. Ya nggak masuk, ya kan, nggak masuk itu. Jadi karena kriteria yang dia inginkan untuk dia jadikan pasangan itu terlalu tinggi, ya makanya dia nggak pernah merasa berhasil untuk mendapatkan suatu pasangan ya, karena kriteria dia yang dia inginkan itu terlalu tinggi. Sedangkan di dunia ini nggak ada loh manusia yang sempurna gitu, pasti ada kekurangannya kayak gitu ya. Dan ya udah, jadi menjalin hubungan dengan kamu itu udah seperti sejarah sekarang ya bagi dia ya. Sebenarnya aku lihat di sini dia itu bahagia banget loh ya, menjalin hubungan dengan kamu itu bahagia banget sebenarnya. Cuman ya apa ya, mungkin dia banyak menuntut ke kamu ya kemarin. Terus ya aku bilang tadi, nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tuntutan dia terhadap kamu ya mungkin nggak bisa kamu penuhi, dan ya udah, dia tidak menerima dengan tulus gitu ya, karena kamu tidak bisa melakukannya. Dan ya udah, akhirnya berakhirlah hubungan kalian kayak gitu. Jadi ya cuman jadi sejarah bagi dia ya hubungan kalian itu. Dan di sini ya aku lihat memang orang ini tuh gampang banget terpengaruh dengan omongan orang lain, entah ini teman-temannya ataupun keluarganya ataupun siapapun lah ya. Intinya orang ini memang saat menjalin hubungan dengan kamu itu gampang banget terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain. Entah kamu ini pas dia cerita sama teman-temannya gitu ya, cerita sama teman-temannya tentang hubungan kalian, terus teman-temannya itu ngerasa aneh gitu ya, atau kok kayak gitu sih. Akhirnya teman-temannya itu menjelek-jelekkan kamu atau bilang kayaknya nggak cocok deh kamu dengan dia atau gimana gitu ya. Intinya ada pengaruh lah ya di sini dari teman-temannya yang tidak menyetujui hubungan kalian. Terus ya udah, dia terpengaruh begitu aja dan tidak mau mencari bukti ya kenyataannya seperti apa. Intinya orang ini gampang banget terpengaruh dengan pihak ketiga di hubungan kalian. Ya itu entah teman-temannya atau mungkin ya selingkuhannya atau keluarganya ya, tapi ini lebih ke kayaknya teman-temannya deh. Dia cerita di saat menjalin hubungan sama kamu itu, dia cerita sama teman-temannya, terus teman-temannya berspekulasi tentang hubungan kalian atau berspekulasi tentang kamu. Terus mereka nggak, ya intinya spekulasinya tuh nggak suka lah dengan kamu kayak gitu, atau menjelek-jelekkan kamu, dan udah dia terpengaruh gitu dengan teman-temannya. Akhirnya ya hubungan kalian berakhir karena di sini dia yang terpengaruh begitu saja gitu ya. Oke, kasihan banget kalian. Gini, ada sesuatu yang terungkap dari masa lalu dia, atau mungkin kemarin saat menjalin hubungan dengan kamu punya insting nih orang kayaknya selingkuh deh gitu ya, atau kamu pokoknya ragu-ragu lah intinya sama dia. Mungkin dia dulu udah sering selingkuh dan sifatnya kalau misalkan selingkuh dia jarang ada komunikasi dengan kamu. Nah terus terulang lagi nih, jarang ada komunikasi, kamu mulai curiga dia selingkuh. Akhirnya dia mengaku bahwa dia selingkuh, atau mungkin kamu tahu sendiri kalau dia selingkuh. Akhirnya intinya perselingkuhan dia terungkap, kebohongan dia terungkap, apapun yang dia tutup-tutupi kepadamu akhirnya terungkap. Dan di sini membuatmu marah, membuatmu kesal ya, dan akhirnya kalian berpisah. Dan terutama hari ini ya, dia sangat menyesali tindakan dia sangat menyesali perbuatan dia yang selingkuh terhadap kamu, telah berbohong sama kamu, telah mengkhianati kamu di sini ya. Apalagi di sini ada miskomunikasi kan dari dia ke kamu gitu. Rumit ya, complicated banget hubungan kamu dengan dia.
udah pengaruh dari pihak ketiga, dianya selingkuh pula, gila kerja juga, oh my god, nggak romantis pula. Aduh, sulit menjalin hubungan dengan dia ini. Dan akhirnya ya udah ketahuan. Aku lihat di sini sangat menyesal banget, dia malu banget sama kamu ya, dia malu banget terhadap kamu di sini. Walaupun dia rindu, dia pengen berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi dia menyesal, dia malu banget sama kamu atas tindakan dia kemarin sama kamu ya. Dia malu banget nih, malu banget, padahal dia pengen loh berbagi cerita baik, berbagi berita baik sama kamu tentang kehidupan dia selama ini. Dia pengen banget mencurahkan cerita-cerita dia selama ini sama kamu, tapi gimana ya, dia udah kadung malu banget sama kamu, dia menyesal banget atas tindakan dia. Dan apa ya, kayak dia tuh aduh kacau banget ya, rindu, kangen, pengen komunikasi sama kamu, tapi terhalang oleh rasa malu dia atas dia terhalang oleh penyesalan dia ya terhadap tindakan dia ke kamu ya. Dia suka selingkuh, dia membohongi kamu, dia berkhianat gitu. Jadi gimana ya, situasi dia tuh benar-benar yang bingung, nggak tahu lagi harus gimana gitu ya. Karena dia menggebu-gebu loh, dia pengen berbagi cerita dengan kamu, pengen melepas rindu ke kamu nih ya. Dia pengen melepas rindu, tapi ya gimana, situasi dia benar-benar menyesal, dia benar-benar malu sama kamu. Nah, aku lihat juga di sini kalian ini LDR ya. Ada jarak yang begitu jauh di antara kalian. Bahkan di sini aku lihat ada yang beda negara ya, beda negara kalian. Inilah salah satunya yang membuat dia juga masih bingung untuk ngedatengin kamu kayak mana. Jarak itu juga cukup jauh, ada yang beda negara, bahkan waktu pun berbeda. Kamu siang, dia malam, dia subuh, kamu tengah malam ya kan. sulit gitu. Jadi intinya ada perbedaan jarak, ada perbedaan waktu ya, karena ada yang beda negara juga. Menandakan juga di sini kalau misalkan saat ini dia nggak bersama siapapun ya, dia punya dua opsi. Dia akan terus melajang, atau yang opsi kedua, dia akan kembali ke kamu kayak gitu kok ya. Intinya seperti itu kalau aku lihat di sini. Jadi dia nggak mau lagi bermain sih, berarti ya di sini nggak mau lagi bermain hati sih ya, karena di sini dia hanya memikirkan cuma dua opsi. Dia melajang, dia tetap sendiri, karena di sini dia nggak bisa melepaskan kamu di hati dia ya. Hanya kamu yang ada di hati dia. Walaupun kalian berpisah sekarang, bahkan juga dipisahkan oleh jarak, oleh waktu, dia berpegang teguh pada dirimu, karena di sini dia nggak mau move on dari kamu ya. Walaupun di sini kamu move on dari dia, dia tetap nggak mau move on dari kamu. Dia nggak mau kamu tinggalkan ya. Di sini aku lihat dia nggak mau membuang perasaan dia terhadap kamu, dia nggak mau untuk move on ya. Mungkin dulu pernah sempat dia pengen move on, tapi nyatanya nggak bisa. Berarti dia sebenarnya nggak bisa move on dari kamu, bukan nggak mau move on, tapi dia nggak bisa move on dari kamu, karena dia dalam hatinya pun dia takut kalau tiba-tiba dia move on terus kamu ternyata belum move on. Kamu balik dengan dia dan dia akan kecewa gitu. Jadi aku lihat di sini sebenarnya dia tidak bisa move on, bukan tidak mau move on, tapi dia tidak bisa move on dari kamu, seperti itu ya. Jadi di dalam hidup dia sekarang pilihannya cuma dua, dia melajang atau dia akan kembali lagi sama kamu ya. Dia nanti akan memilih pilihan yang terbaik kok bagi dia ya, karena aku lihat di sini dia tidak bodoh-bodoh amat ya. Jadi dia akan menentukan pilihan ketika dia sudah siap ya, karena di sini kan juga ada perbedaan jarak dan waktu. Jadi inilah perasaan dia saat ini ya.
masih bimbang untuk menentukan pilihan mau terus melajang atau balikan sama kamu. Cuman aku lihat dia masih belum mau move on ya, tidak bisa move on lebih tepatnya. Seperti itu. Oke, pilihannya ada di kamu, nanti kamu mau menerima dia lagi atau enggak, aku serahkan padamu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau misalkan ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi kalian. Kalau misalkan nggak sama dengan pembacaan aku, keadaan kalian, ya udah, nggak usah dipusingin. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.